lagi. Sekarang saya sudah bersama dengan Niar Ibrahim Rose yang merupakan mahasiswa dan sedang menjalani studi di sana. Dan kabarnya Mbak Niar ini juga merasakan gempa. Saya coba sapa dulu. Mbak Niar, apa kabar Mbak? Halo Mas Reno, ya Kabar baik ya Mbak ya? baik, walaupun shock tadi siang. Shock. Mbak, kalau shock itu berarti ada something yang Mbak Niar rasakan secara tiba-tiba dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih tadi Mbak Niar tuh sebenarnya lagi ngapain, kemudian tiba-tiba terasanya seperti apa, dan bagaimana tadi kemudian Mbak Niar mengevakuasi diri Mbak? Bisa diceritakan detailnya? Jadi tadi itu saya posisi masih kerja dan kebetulan saya kerjanya di lantai 20. Jadi ketika gempa itu mulai berasa banget, walaupun saya ngerasa awalnya kayak ini kayaknya bukan gempa deh, cuman kayak kepala pusing gitu kan, karena ketika ketika kerja kok berasa kepala kayak goyang, terus habis itu tapi kursi juga goyang. Nah pada akhirnya coba berdiri, ternyata memang beneran goyang, cuman di kepala tuh sebenarnya masih menolak kalau kayaknya bukan gempa deh, karena setahu saya Thailand itu kan bukan nggak terlalu dekat sama Ring of Fire gitu. Jadi kayak saya nggak mungkin deh kalau misal ada gempa. Terus pada akhirnya posisi itu masih lengkap karena saya kerjanya di lab kan, jadi pakai jas lab, masih pakai sarung tangan. Pada akhirnya saya coba iseng lihat keluar, kok orang-orang pada keluar dari ruangan masing-masing. Akhirnya copot semuanya, terus mau keluar baru ambil kepikiran ada hal yang penting, laptop. Saya bawa laptop keluar, terus turun itu pun juga masih kayak shocknya itu kayak nggak nyangka kok bisa ya ada gempa di Bangkok terutama kan, yang pada akhirnya dari lantai 20 itu turun pakai tangga biasa, jadi turun nggak bisa pakai lift kan karena gempa. Itu juga ketika turun ada perasaan kayak kalau turun terus tiba-tiba waktu di pertengahan lantai tiba ambruk juga sama aja, kalau tunggu di lantai 20 juga sama aja. Jadi kayak yaudah deh turun aja walaupun lemes itu kaki, kayak ya udah. Syukurnya ketika udah keluar dari gedung itu bisa terevakuasi di titik kumpul. Walaupun udah sampai di titik kumpul itu saya bisa lihat gedung saya itu goyang. Jadi posisi keluar dari gedung itu masih ada gempanya. Oke, jadi kalau aku dengerin cerita dari Mbak Niar ini, cukup lama dong berarti harusnya kejadian gempa ini, karena dari Mbak Niar berada di dalam gedung, kemudian proses turun dari lantai 20 ke lantai paling bawah, kemudian keluar, Mbak Niar masih lihat gedung Mbak Niar goyang atau gerak begitu ya. Memang pada saat, aku juga tertarik ini, pada saat Mbak Niar turun lewat tangga, itu masih terjadi gempa juga atau masih terasa nggak getaran-getaran gempanya? Masih berasa, walaupun juga nggak karena kan turun kan kita gerak ya, jadi nggak terlalu berasa banget dibanding kalau kita diem. Oke, berikutnya aku nggak kebayang sih, maksudnya kantor itu kan mungkin atau bangunan itu, gedung itu nggak mungkin dong isinya cuma 1-10 orang doang gitu kan, pasti ada banyak orang. Kemudian pada saat turun itu suasananya bagaimana? Apakah sampai dempet-dempetan atau saling dorong? Bagaimana kondisi pada saat turun ini, kan kita juga mau tahu nih. Kondisi turunnya sih cukup kondisional ya, mungkin mereka sangat bisa dikondisikan, dan mungkin karena ini juga gempa pertama di Bangkok, karena selama saya tanya juga ke teman-teman, kemudian ke dosen, ternyata juga mereka baru pertama kali merasakan gempa yang sekuat ini, yang pada akhirnya saya sih juga kayak ngerasanya kayak kok bisa ya mereka santai gitu ya, jadi turun itu pun masih kayak masih bisa ketawa-ketawa, kayak kok bisa ya kondisi kayak gitu masih bisa agak santai gitu ya. Yang pada akhirnya ketika sudah di titik kumpul itu pun juga karena ini kan hari biasa ya, hari Jumat, jadi masih banyak mahasiswa yang beraktivitas. Bahkan tadi saya juga lihat teman saya sendiri posisinya dia lagi sidang tesis,
Jadi dia lagi sidang tesis, tiba-tiba gempa. Pada akhirnya mau nggak mau keluar dari Oh. gedung dan melanjutin tesis di luar. Itu sih. Oke, oke. Kemudian setelah ada berhasil keluar nih Mbak Niar, ada di titik kumpul sama banyak orang lah ya. Di situ bisa gambarin pada saat itu oke, selain orang ketawa-ketawa pada saat proses turun tadi, tapi ketika mereka berada semuanya di titik kumpul, sudah berada di luar, terus apa? What next? What happened? Apakah kemudian dapat tugas mengevakuasi atau memberikan imbauan-imbauan tertentu atau gimana Mbak Niar ketika sudah di luar? Secara kesiapan memang mungkin karena seperti saya bilang tadi ya, ini kan kayak gempa pertama di Bangkok, jadi mungkin secara evakuasi ataupun secara tindakan dari timnya juga mungkin nggak sepersuasif kalau di Indonesia. Jadi bisa dibilang cukup agak kagok juga, tapi syukurnya ketika apa namanya, kita sudah terbiasa dengan evakuasi kebakaran gedung. Jadi kalau apa namanya, di gedung kita sudah sering pelatihan kebakaran, jadi kayak udah biasa aja sih. Jadi nggak terlalu yang Oke. panik gitu. Nah, tadi kejadiannya itu gempanya cuma kerasa sekali atau setelah beberapa saat terjadi gempa susulan lagi yang mungkin Mbak Nia rasain sama teman-teman? Tadi itu sebenarnya katanya sih ada susulan, cuman nggak terlalu berasa. Jadi setelah kalau nggak salah entah 8,2 atau 7,7 karena ada info berita itu beda terkait apa skala gempanya. Cuman katanya itu setelah itu ada susulan 4 skala Richter kalau nggak salah. Cuman waktu itu nggak terlalu berasa. Oke, oke. Lebih berasa yang pertama kali ya. Terus Iya. ketika Mbak